Oke, halo selamat pagi sahabat ministry, masih ketemu lagi dengan saya Vina di acara kita Adventist Online Ministry. Oke, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat profesional karena dia sudah ngambil, dia masih muda tapi dia ngambil kuliah di luar negeri dan dia ini, saya lupa, dia ini udah dokter atau sudah calon, nanti kita akan cari tahu ya. Dan sebelum kita masuk ke acara kita dengan narasumber kita yang sangat hebat ini, jangan lupa pastikan like, comment, and subscribe channel kita di Adventist Online Ministry. Oke. Kembali lagi di acara kita di Adventist Online Ministry bersama saya sekali lagi Vina. Dan jangan kemana-mana, pastiin banyak berkat yang akan kita bagikan. Nah, kita mau nyapa nih narasumber kita kali ini, yaitu Pendeta Yohanes Sinaga. Halo, selamat hari Minggu Pak Pendeta. Selamat hari Minggu, Vina. Oke, gimana keadaan sekarang nih kan? Kita masih dari rumah semuanya. Sehat ya keluarga ya? Ya, puji Tuhan semuanya sehat-sehat. Kami di sini di Cikampek masih aman. Masih. Aman ya, Cikampek aman. Ya. Nah, ada nggak perbedaan Pak Pendeta? Pas Pak Pendeta ini masih semuanya masih di rumah dengan biasanya kita ke gereja biasanya. Masih lockdown kan di gereja? Masih. Kami masih lockdown di sini dan kami gerejanya online. Memang perbedaan itu banyak sekali sih. Kalau dulu kita melawat nggak usah pikir-pikir, tinggal berangkat aja. Sekarang mungkin harus lebih hati-hati, harus pakai masker dan juga bawa hand sanitizer. Kalau dulu kita berbakti di gereja, sekarang lewat Zoom. Ya begitulah, banyak kendala-kendala dan juga kesempatan yang kita bisa ambil. Ya, sahabat ministry, kali ini kita langsung ke pembicara kita akan ada seperti biasa Q&A. Nah, Pak Pendeta, ini saya mau nanya nih. Ini pertanyaan yang paling basic banget yang ditanyakan di semua Q&A kita. Apa yang mendasari Pak Pendeta? Maksudnya seorang Yohanes Sinaga itu bercita-cita jadi seorang pendeta kah? Atau kecemplung kah? Atau karena orang tuanya pendeta kah? Itu agak kompleks sih dibilangnya apakah cita-cita. Menurut saya enggak juga. Apakah karena orang tua? Ya bisa juga. Tapi mungkin karena alasan utama kenapa saya jadi pendeta ya mungkin panggilan dari Tuhan. Itu sih memang sih kayak klise banget ya panggilan. Emangnya aku udah dengar suara Tuhan langsung. Ada kayak passion yang mau kekembangin dari pelayanan. Dan aku rasa passion ini yang menjadi panggilan utama di dalam pelayananku juga. Begitu. Oke. Nah, Pak Pendeta, sebelum kita masuk ke yang lebih jauh, saya menarik aja sih. Kan Pak Pendeta ini, kita perlu sebut merek nggak ya? Nggak usah lah. Kita kan, Pak Pendeta ini kan lulusan daripada luar negeri sana. Mengambil kependetaan pula. Nah, ada nggak sih hambatannya? Misalnya kan kalau kita tahu lah, kalau misalnya di luar negeri itu, selain kita bisa bahasa Inggris, bahasa orang itu sendiri, bahasa daerah itu sendiri kita harus hafal. Nah, kesulitan Pak Pendeta itu ada nggak? Atau memang sudah, iya nanti aku mau di sini, aku pelajari dari sekarang. Coba boleh ulangi lagi, Vina, pertanyaannya. Jadi kayak Pak Pendeta kan, ya Pak Pendeta ngambil pendidikannya itu di Filipina kan. Nah, untuk Filipina sendiri aja bahasa kita harus, setidaknya kita harus mengerti bahasa Tagalog kalau nggak salah di Filipina. Nah, Pak Pendeta itu kesulitannya apa? Ada nggak di sana selain daripada bahasa itu sendiri? Kalau kesulitan nggak ada masalah sih, soalnya rata-rata di sana tenaga pengajarnya di AUP dan juga di IAS mereka selalu pakai bahasa Inggris. Itu memang selalu bahasa Inggris mereka. Mungkin di beberapa saat mereka pakai bahasa Tagalog, tapi bahasa Tagalog itu masih bisa dimengerti juga. Kalau saya secara pribadi dalam pendidikan di sana, ya berhubung pas juga orang tua tinggal di sana, jadi saya tinggal bersama orang tua. Jadi kalau sebenarnya orang tua saya nggak tinggal di Filipina, saya nggak mungkin juga kuliah di luar negeri. Itu memang karena berkat Tuhan sebenarnya. Begitu. Tapi kalau tantangan lebih ke arah bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kalau kami tantangan itu baru terasa waktu kami masuk S2. Dan yang terberat itu adalah penelitian. Begitu. Itu yang paling terberat. Tantangan terberat saya dalam studi itu adalah penulisan
paper, penulisan penelitian dan juga lain-lainnya ini. Itu yang paling sulit. Nah, jadi contohnya mengenai penulisan sama penelitian. Mengenai penulisan sama penelitian. Ya, mengenai penulisan yang tadi Pak Pendeta singgung. Ini menarik nih. Saya tertarik banget Pak Pendeta itu pernah istilahnya selalu mengadakan presentasi atau selalu mengadakan penelitian yang mana notabene itu rata-rata kita menyinggung masalah orang muslim gitu. Bukan dalam arti kita tidak menjelekkan, tidak. Tapi selalu menarik misalnya muslim istri, misalnya wali songo, apa segala macam. Sebenarnya apa sih yang Pak Pendeta mau highlight di sini gitu? Ya kenapa saya selalu meneliti mengenai Muslim, karena memang mereka memang agama yang sangat menarik. Dan seringkali ketika kita orang Advent melihat mereka, kita selalu menunjukkan apa yang jelek dari agama ini. Oke, apa yang kurang-kurangnya, apa yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau kita mau gali lebih dalam lagi, agama Muslim itu, agama Islam itu merupakan agama yang unik. Dia selalu beradaptasi kemana dia pergi. Seringkali kita beranggapan bahwa Muslim itu adalah Islam itu adalah agama yang mempunyai satu budaya dan satu ajaran, kemanapun dia pergi dia selalu sama. Tetapi setiap kali Islam masuk ke satu daerah baru, dia selalu menyesuaikan dirinya ke daerah tersebut. Jadi biarpun Islam itu mempunyai 5 pilar agama, ya 5 pilar Islam, kayaknya 5 pilar ajaran itu pasti lo tahu kan. Tapi dari segi praktek-praktek keagamaannya, mereka seringkali beradaptasi dengan lingkungan lokal. Contohnya, kalau masjid di Jawa itu berbeda dengan masjid di Arab. Berbeda. Dan penggunaan minaret di masjid itu tidak berasal langsung dari Arab. Itu merupakan budaya selatan ketika Islam memasuki Persia. Itu yang membuat saya suka sekali mempelajari tentang Islam. Dan ketika saya melihat Islam, saya berpikir seharusnya approach kita terhadap orang-orang ini berbeda dari approach kita terhadap agama Kristen. Begitu. Jadi seringkali kita dalam menginjil, kita beranggapan bahwa satu pendekatan itu berguna untuk semua agama. Satu metode Bible study itu berguna untuk semua orang. Tapi kalau kami secara mission, kami berpikir bahwa approach harus selalu disesuaikan dengan lingkungan. Begitu itu makanya beberapa penelitian saya berpusat tentang Islam. Tapi untuk melakukan penelitian ini pasti Pak Pendeta tuh pernah pasti pernah membuktikan di suatu tempat dong ya. Ada tempatnya atau ada targetnya kan? Nah, itu ada kesulitan nggak Pak Pen? Kesulitannya itu apa yang terbesar? Penelitian itu bisa bersifat dua sih. Pertama, kita bisa lakukan descriptive studies, itu yang di perpustakaan. Saya hanya baca-baca buku saja. Beberapa dari penelitian saya menggunakan metode seperti ini. Beberapa juga saya harus langsung ke lapangan, tadi seperti yang kamu katakan. Oke, ketika saya menggunakan exploratory case study, saya akan langsung ke lapangan. Jadi waktu itu saya sama profesor saya, Dr. Dizon, kami berkunjung ke beberapa tempat seperti di Jawa Tengah. Kami berkunjung ke kuburan-kuburan orang-orang kudus atau para wali, seperti wali Sunan Kudus dan juga Sunan Kalijaga, itu kami berkunjung. Dan kami meneliti bagaimana orang-orang Muslim, bagaimana saudara-saudara sepupu kita berdoa di makam, dan kenapa mereka berdoa, apa alasannya, begitu biasanya. Kesulitannya adalah pertama mungkin biaya ya, karena itu memang butuh budget yang agak besar. Kedua itu mungkin butuh pengetahuan, dan skill interview yang harus biasa tajam. Dan yang skill kedua inilah saya masih belum kuat sebenarnya. Oke, contohnya, saya juga dulu pernah membuat penelitian tentang Nahdlatul Ulama. Jadi saya menulis penelitian tentang, kalau kamu pernah dengar Islam Nusantara, pernah nggak dengar? Ya. Slogan Islam Nusantara. Pernah. Jadi untuk meneliti itu saya berkunjung ke markas besar Nahdlatul Ulama yang ada di Kramat, dan saya diberikan kesempatan untuk mengadakan interview dengan beberapa petinggi, termasuk ada satu orang, saya kurang ingat namanya. Ada satu orang, sebentar ya Google dulu ya. Satu orang itu, dia udah nggak, nanti bisa di-cut kan? Oke. Bisa.
Oh, saya sempat bertemu juga dengan Kiai Said Akil Siraj atau Siroj. Oh, Nah, saya diberikan interview juga, diberikan kesempatan untuk berinterview juga dengan beliau. Pertama-tama waktu saya mengadakan penelitian tentang Nahdlatul Ulama itu saya gak takut. Ya, saya gak ragu-ragu juga sih. Saya pikirkan bisa nggak sih saya ketemu petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama? Karena kan ini kan kayak organisasi besar yang apalagi kita beda kepercayaan kan. Tapi saya sangat terkejut bahwa ketika saya masuk ke kantor mereka itu rata-rata ramah-ramah, ramah sekali orangnya. Mereka selalu menunjuk saya kepada orang-orang yang saya perlu ketemu. Biarpun memang untuk menunggu itu agak lama memang, sekitar 1 jam 2 jam ya karena mereka orang-orang sibuk. Tapi mereka nggak ada berusaha menghalangi niat saya untuk meneliti. Justru mereka sangat senang. Begitu. tapi berarti dalam arti mereka ini tahu bahwa yang datang ini adalah seorang pendeta atau calon pendeta gitu. Maksudnya dalam arti beda daripada mereka dong. Mereka tahu. Mereka sudah tahu itu. Mereka tahu. Wow. Tapi mungkin perlu diingat bahwa ketika saya mengadakan penelitian ini, saya tidak meneliti sebagai pendeta. Saya meneliti sebagai scholars atau peneliti memang. Jadi saya menggunakan studi saya sebagai alat untuk masuk. Tapi sebenarnya kalau Anda datang juga sebagai pendeta, mereka tetap memperlakukan kita sama kok. Tetap kok. Jadi biarpun nanti saya sebut saya pendeta, mereka nggak langsung jaga jarak, nggak. Justru mereka baik rata-rata. Oke, benar. Berarti bagus juga ya. Nah, di sini ada juga nih. Waktu itu saya pernah dengar ya khotbahnya Pak Pendeta lah ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Pak Pendeta itu kan sudah banyak banget pengalamannya. Sudah ada dari Tintin sendiri, sudah pernah ke Medan juga, sekarang di daerah Cikampek. Nah, Pak Pendeta, apa sih yang mendorong Pak Pendeta sampai akhirnya kembali lagi, oh saya mau menginjili, saya mau melayani di Jakarta atau mau kembali ke Indonesia. Apa yang mendorong itu Pak Pendeta? Apakah di sini kurang termotivasi di Indonesia ini atau gimana? Well, sebenarnya dari awal alasan kenapa saya kuliah ambil S2, S3, biarpun sekarang masih penulisan disertasi sih, memang alasan awalnya saya ingin mengajar di Indonesia, melayani di Indonesia. Saya ingin membantu pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia. Saya nggak ada niat untuk sekolah terus pergi ke Amerika atau kemana, saya nggak punya mimpi seperti itu. Saya belajar untuk Indonesia, begitu. Dari awal. Jadi untuk penempatan di Medan atau di Cikampek ini sendiri tergantung daripada di mana ditempatkan ya? Well, kalau Cikampek sih lebih ke arah itu, nggak tahu itu kayak seperti rencana Tuhan karena saya mulai bekerja bulan Oktober, tiba-tiba waktu itu saya menerima telepon yang mengatakan bahwa saya dipanggil untuk melayani Cikampek. Jadi saya nggak tahu gimana bisa terjadi seperti itu. Mungkin memang benar-benar jalan Tuhan, maka saya menerima panggilan itu dan inilah saya sekarang di Cikampek. Sebelum saya di Cikampek itu saya sempat melayani di Philippine Frontier Mission sebagai part-time sekretaris. Tapi itu sambil kuliah juga. Jadi pekerjaan part-time saya untuk bantu-bantu biaya-biaya kehidupan lah di sana. Oke. Ya, ini ada juga yang ingin digaris bawahi. Bekerja sambil kuliah itu paling penting banget memang untuk mencari pengalaman. Nah, pasti dong dari pengalaman Pak Pendeta di organisasi waktu di kuliah kepake banget di dalam pelayanan Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, saya ingin nanya nih Pak Pendeta. Kan Pak Pendeta ini sekarang sudah dokter atau masih dalam proses itu? Saya masih PhD ya, kita sebutnya PhD ya? Iya, PhD. Saya masih menyelesaikan disertasi saya, Vina. Oke. Nah, Pak Pendeta ini kan kalau kita tahu, koreksi saya kalau saya salah. Biasanya itu kalau untuk menjadi seorang PhD itu menunggu waktu daripada S2 itu berapa tahun. Nah, Pak Pendeta ini kalau saya lihat dari S1, S2 sampai mau PhD. Sebenarnya apa sih Pak yang Pak Pendeta ini ingin cari atau goals apa sih yang ingin Pak Pendeta raih? Seperti yang saya bilang tadi, ya saya ingin membantu pekerjaan Tuhan dan memang waktu itu orang tua saya sering bilang kepada saya, papa mama nggak bisa kasih apa-apa kecuali pendidikan. Dan memang orang tua saya sangat suportif di dalam pendidikan saya. S2, S1 dan S2 itu orang tua yang bantu. S3 juga orang tua yang biayai. Dan inilah mungkin pendidikan itulah warisan terbesar yang diberikan kepada saya dari mereka.
Dan kenapa saya masih kuliah biar sampai S3 malah sekarang biar belum selesai. Mungkin pertama seperti yang saya katakan membantu pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah saya memang suka belajar. Saya suka sesuatu hal yang baru, suka pengetahuan yang baru, suka wawasan yang berbeda, suka mencari pandangan yang berbeda juga. Saya nggak pernah puas tentang dengar apa yang orang bilang. Saya pengen explore orang lain orang lain anggap seperti biasa. Begitu. Oke. Berarti kesempatan itu ada lah ya. Jalannya ada aja untuk membantu Pak Pendeta ke arah situ. Nah, ini ada satu dari kata-kata yang Pak Pendeta saya tarik lagi untuk menjadi suatu pertanyaan. Nah, Pak Pendeta, untuk goalsnya sendiri, Pak Pendeta tuh ingin jadi pakar kan? Pak Pendeta kalau dilihat di organisasi tadi sudah disebutkan pernah jadi bendahara juga. Bendahara, pernah jadi sekretaris, sekarang pendeta dari internship juga. Nah, apakah yang mau diraih? Apakah Pak Pendeta ingin masuk ke salah satu organisasi Advent kita, atau mau menjadi seorang dosen kah? Sebenarnya kalau udah bicara tentang pendidikan saya, PhD itu udah menunjukkan ke arah mana saya mau ambil, yaitu ke pendidikan, yaitu ke menjadi dosen. Ya. Tapi berhubung saya juga mengambil applied theology, jadi saya sangat tertarik kepada dunia praktisi juga, dunia penginjilan. Oke, begitu. Jadi sebenarnya tujuan saya, impian saya terbesar itu memang jadi dosen, tapi saya juga ingin terlibat langsung. Saya ingin menjadi dosen yang terlibat langsung dalam perencanaan penginjilan. Begitu. Sebenarnya saya lebih ke arah teoris sih. Iya, tapi ini suatu praktek yang harus dicontoh. Tadi penginjilan suatu penginjilan ke arah penginjilan. Ini mau dong. Sebenarnya ini kan kita boleh dikatakan Pak Pendeta ini masih kategori masih anak muda lah, walaupun sudah menikah, tapi maksudnya masih dari segi umur masih muda. Nah, Pak Pendeta, boleh nggak mendasari Pak Pendeta itu sampai yang kata penginjilan itu selalu ada, penginjilan itu bahkan sampai sekolah aja kan orang aja kadang tar dulu deh S2-nya atau apalagi untuk melayani gitu Pak Pendeta. Ada nggak yang mendasari Pak Pendeta bahwa penginjilan itu perlu gitu? Well, ya coba boleh ulangi lagi tadi agak putus-putus. Sorry, Vina. Tadi kan Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta katakan bahwa untuk menginjil, dasarnya Pak Pendeta untuk melakukan ini adalah penginjilan. Nah, untuk sekarang ini nih, Pak Pendeta masuk kategori orang muda lah, umurnya muda, ya. Saya bilang umurnya bukan anak muda, tapi umurnya masih kategori muda. Pak Pendeta bisa nggak kasih tahu rahasia Pak Pendeta untuk bisa di umur yang muda, Pak Pendeta sudah mencapai pendidikan, itu kayaknya nggak pernah worth, sedangkan kenyataannya anak-anak muda sekarang aja untuk menginjil aja susah, apalagi untuk baca, belajar, sampai ngambil pendidikan yang tinggi. Mungkin semuanya itu berubah waktu saya ambil kelas di S2 sih. Untuk yang passion untuk penginjilan itu ya. Jadi waktu kami ngambil S2, kami menemukan satu konsep baru ya, namanya adalah UPG, Unreached People Group. Jadi Unreached People Group ini adalah saya dan teman-teman Indonesia lainnya, dan juga murid-murid lainnya lah, murid-murid. Unreached People Group itu adalah sekelompok suku etnis yang dimananya belum ada belum ada gereja Advent yang bisa menginjil kepada mereka. Oke. Jadi Unreached People Group itu adalah ketika ada satu etnis yang jumlah orang Adventnya itu tidak mencapai 5% dari populasi. Pak Pendeta, tapi ini di daerahnya masih di Filipina atau di? Saya di Cikampek sekarang. Maksudnya daerah apa? Yang Pak Pendeta hadapi waktu S2 ini. Iya, waktu S2 masih itu di Filipina berarti teori ya? Sih. Waktu itu saya di Filipina. Oke, jadi waktu itu mendasarnya pas di Filipina. Oke, lanjut Pak Pendeta. Oke, jadi waktu itu saya belajar konsep ini dan saya lihat bahwa kita jarang sekali meraih UPG. Yang kita tarik itu individu. Dan suku-suku ini banyak sekali yang belum bergabung dengan kita. Kalau kita bicara tentang suku Sunda, baru suku Jawa Pesisir, ini kan merupakan
suku etnis yang belum bisa kita jangkau sampai sekarang. Biarpun kita punya gereja-gereja di tengah-tengah suku-suku ini, tapi kebanyakan gereja-gereja itu ya dipenuhi oleh pendatang. Jadi memang benar sih saya passionate tentang penginjilan. Jadi Tapi dari itu situ lebih ke arah muncul pengetahuan dan juga strategi. Ya, dari situ passionnya muncul. Itulah mengapa saya bergabung kepada organisasi yang namanya Philippine Frontier Mission dan juga bekerja di sana selama kurang lebih 1 tahun. Karena saya mau mempelajari lebih jauh lagi tentang gimana sih caranya menjangkau suku-suku yang belum menjadi Advent, begitu. Ya, halo. Ya. Ya, oke. Berarti di situ yang mendasari mereka, mendasari Pak Pendeta untuk bisa menjangkau mereka ya berarti ya? Iya. Oke, Pak Pendeta, ini yang banyak banget ya hal yang saya dapat gitu ya. Nah, Pak Pendeta, untuk di kalangan sekarang ya, di kalangan sekarang itu kan semuanya udah serba canggih, semuanya udah serba teknologi. Nah, apa pandangan Pak Pendeta yang ya kayak misalnya ke gereja aja nggak perlu lah, bukan nggak perlu, jarang ada lagi yang bawa Alkitab secara buku, tapi membawa Alkitabnya secara ya yang penting handphone udah ada, terus lagu Sion pun sekarang udah ada. Apa tanggapan Pak Pendeta gitu? Berarti dalam arti kan orang-orang ini meninggalkan, berusaha untuk meninggalkan yang namanya sejarah daripada buku itu sendiri. Oke. Nah, ini yang menjadi kontroversi. Beberapa orang berkata bahwa ini salah, bahwa itu salah, bahwa kita harus bawa hard copy Bible atau Alkitab yang gede itu setiap hari ke gereja, setiap Sabat ke gereja. Saya mau katakan bahwa setiap penemuan itu selalu bersifat disruptif. Every invention is always disruptive. Setiap penemuan itu selalu mengganggu pola yang sudah ada. Contohnya, ketika kertas pertama kali ditemukan, ketika kertas pertama kali ditemukan, beberapa ahli filsuf berkata bahwa kertas itu membuat orang malas mengingat lagi. Itu mereka katakan. Karena kan semuanya bisa ditulis waktu itu kan. Jadi daripada mengingat, jadi lebih baik ditulis. Dan beberapa filsuf berkata bahwa kertas itu berbahaya kepada pikiran manusia. Jadi daripada menggunakan kertas, mereka seharusnya belajar untuk mengingat. Nah, begitu juga ketika mesin cetak itu ditemukan. Beberapa orang melihat bahwa mesin cetak itu berbahaya kepada masyarakat. Jadi kita lihat setiap kali ada penemuan baru, penemuan itu selalu bersifat disruptif, itu selalu mengganggu. Jadi kontroversi ini, kenapa kontroversi ini muncul? Ya karena tadi saya bilang, setiap penemuan akan selalu mengganggu tata ruang budaya. Tapi apakah itu buruk? Contohnya, dulu kalau orang bicara depan umum, mereka itu harus belajar untuk menggunakan diafragma. Iya kan? Karena nggak ada sound system. Jadi mereka itu dulu bisa satu orang berbicara kepada 3.000 orang itu mungkin. Bahkan di zamannya Ellen White, dia itu bisa berbicara di depan banyak orang sekaligus di ruangan terbuka. Coba sekarang pendeta mana sih bisa kayak gitu? Berbicara depan banyak orang di ruangan terbuka dan kedengaran. Tapi sekarang kita nggak perlu buat seperti itu. Kita punya mikrofon, kita punya sound system yang bisa membantu kita. Apakah itu berarti kita menjadi malas dan kita nggak melatih diafragma kita? Apakah itu berarti bahwa kita harus tinggalkan mikrofon ini dan sound system ini? Gimana? Sebenarnya mempermudah berarti ya? Mempermudah. Kalau dulu kita ke gereja harus bawa lagu Sion dan juga Alkitab dalam satu tas biasanya kan kalau main gede itu kan. Kalau sekarang dalam HP kita udah punya Alkitab, kita udah punya lagu Sion, kita udah punya Ellen G. White Writing, Sekolah Sahabat, semuanya lengkap. Kenapa orang bilang bahwa Alkitab yang hard copy itu lebih baik? Budaya, kebiasaan. Nah, kalau kita mau kembali kalau kita bilang bahwa kita harus membawa Alkitab itu lebih Alkitabiah, kalau begitu bukankah dulu para rasul menggunakan gulungan kitab yang panjang-panjang itu?
Kenapa kita nggak kembali ke situ aja? Iya, betul. Ingat loh, dulu contohnya, oke, kitab Yesaya itu panjang 7 meter. 7 meter, itu gulungan ya. Kitab itu 7 meter panjangnya. Terus kemudian muncullah kertas. Dan kertas itu membuat semuanya itu lebih pendek. Kemudian muncullah smartphone. Oke. Kalau orang-orang komplain dan berkata, kita harus kembali ke Alkitab hardcover. Kemudian saya akan tanya, kalau gitu kembali juga dong ke gulungan kitab yang dulu. Kan gitu analoginya. Jadi kalau orang bilang bahwa Alkitab suci itu hanyalah Alkitab, hanyalah kertas, saya rasa mereka tidak mengerti secara sepenuhnya apa arti firman Tuhan. Apakah wahyu dan inspirasi itu terbatas pada kertas? Ya. Begitu. Oke. Nah, ada jadi yang membuat saya itu terpikirkan kembali bahwa ini untuk mempermudah, tapi tidak untuk meninggalkan daripada esensinya itu sendiri, berarti ya tidak menggantikan daripada penemuan yang ada. Nah, Pak Pendeta tuh pernah presentasi penelitian, saya pernah baca. Pak Pendeta pernah presentasi penelitian mengenai share leadership dan koreksi kalau saya salah ya, share leadership dan batas mass kultur. Nah, itu apa sih sebenarnya yang diangkat di sini? Apakah dari kepemimpinan, dari segi misalnya sendiri apa yang mau dicapai? Apakah kita harus sejajar dengan kita punya kultur atau kita punya agama kita itu sendiri? Kadang kan ini sesuatu yang kadang suka menyimpang gitu. Oh Vina, sebelum saya tanggapi itu, Pak Pendeta ini. Sebelum saya tanggapi itu, saya mau tambahkan sedikit tentang Alkitab dan gadget. Saya nggak bilang ya bahwa gadget itu lebih bagus ya, bahwa baca HP di gereja itu baca Alkitab di HP itu lebih bagus. Tapi yang saya mau tanya, kalau Anda bawa HP ke gereja tanpa bawa Alkitab yang hardcover itu, bisa nggak kamu benar-benar fokus? Tanpa ada notifikasi, tanpa ada segala macam, tanpa ada WA itu. Jadi harus ada balance. Oke, kita harus berhati-hati terhadap paham-paham yang mengatakan bahwa masa lalu lebih baik. Tapi kita juga harus berhati-hati dengan paham-paham yang berkata bahwa masa depan itu juga lebih baik. Harus seimbang dia. Oke, jadi orang muda harus dianalisa secara alkitabiah, orang tua juga harus dianalisa juga secara alkitabiah. Paham ini harus seimbang. Kalau saya promote ini, apakah berarti saya menjunjung tinggi Tuhan atau diri saya? Karena ekstremitis ini selalu ada. Baik di orang muda maupun orang tua itu ekstremitis itu selalu ada. Bagi orang muda itu ekstremitisnya terlalu bergantung kepada gadget. Sehingga banyak pendeta-pendeta ketika laptopnya nggak bisa connect ke PowerPoint, mereka bingung. Iya kan? Mereka bingung kenapa ya? Over dependence. Oke. Banyak juga orang-orang muda yang hanya bawa Alkitab aja, ya akhir-akhirnya bawa HP aja, akhir-akhirnya ya mereka nggak jadi malah sibuk main game di gereja. Oke, begitu. Aku kembali lagi ke sini. Nanti takutnya soalnya statement saya pertama itu bakal disalah mengerti. Oke. Saya paham Pak Pendeta. Untuk yang kedua ya. Kenapa? Iya, karena maksudnya secara saya pribadi pun saya sering ketemu juga secara praktikal orang tidak membawa daripada buku itu sendiri, semuanya melalui handphone, tapi belum tentu internet mereka matikan. Jadi apapun misalnya WhatsApp yang masuk apa segala macam pasti mengganggu pikirannya mereka yang harusnya lagi khotbah, mereka membaca pesan. Iya. Seperti itu kan maksudnya Pak Pendeta? Iya betul sekali, betul. Oke. Untuk pertanyaan kedua mengenai share leadership and Batanese culture, sebenarnya agak rumit banget kalau kita bicara tentang ini. Dan saya takut nanti. Karena ini menarik sebenarnya. Karena orang itu agak panjang gitu. Jadi satu kan. Oke. Yang saya teliti di situ adalah bagaimana budaya Batak itu mempengaruhi kepemimpinan di gereja kita. Gitu. Terutama budaya Hamoraon Hakabeyon Hasangapon itu sangat-sangat berpengaruh di dalam pola pikir pemimpin Advent yang datang dari suku Batak. Itu sangat berpengaruh dan kita merasa bahwa ini adalah bagian dari budaya kita dan ketiga hal ini nggak bisa salah. Karena ketiga hal inilah yang menentukan kesuksesan kita yang berasal dari suku Batak. Iya kan? Betul nggak? Betul.
Hmm. Karena Jadi saya orang Batak. kenapa? Ya karena kamu orang Batak. Oke. Iya. Dan seringkali kita membuat ini menjadi kriteria menunjukkan kesuksesan seseorang. Yang terjadi adalah pola kepemimpinan seringkali bersifat hierarkis atau berujung kepada satu orang. Jadi yang menentukan itu satu orang, yang lainnya itu hanya ikut. Oke. Terutama ketika kita berbicara, kalau dalam orang Batak, kapan orang itu menjadi dewasa? Oke. Kapan orang itu dianggap menjadi orang yang dewasa? Kembali ke kultur itu tadi berarti ya. Kembali ke budaya, coba kapan? Saat mereka menyebutkan marga mereka mungkin. Kenapa? Saat mereka menyebutkan marga mereka mungkin. Bukan sih. Oke, kalau yang saya lihat dan saya observasi, orang Batak itu dianggap dewasa ketika dia sudah menikah. Iya kan? Disitulah dia baru bisa ikut acara adat, dia bisa jadi aktif, dan dia bisa punya peran. Dan kalau kumpul-kumpul orang Batak, anak-anak muda pasti punya tempat berbeda kan? Bener nggak? Iya. Oke. Tapi apa kata Alkitab? Apakah menurut Alkitab orang yang menikah itu sudah lebih dewasa? Apakah kedewasaan itu ditentukan dari seseorang? Dari umur? Dari kekayaan? Dari punya anak atau enggak? Dari ketenaran? Alkitab nggak pernah berkata seperti itu. Begitu makanya agak sulit sebenarnya untuk bicara tentang tapi ini. Saya dapat. Jadi ini cakep, saya nggak bilang cakep. Ini sangat-sangat relate banget ya sama kehidupan sehari-hari sebenarnya. Terutama saya yang masih saya juga yang orang Batak ini sangat-sangat relate banget. Nah, tapi ini ada lagi pertanyaan yang akan kita lakukan, tapi don't go anywhere. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. So, stay tune ya. Halo, welcome back ke Adventist Online Ministry. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe channel kita di Adventist Online Ministry. Nah, sekarang kita udah kembali lagi sama Pendeta Yohanes Sinaga. Nah, Pak Pendeta, tadi udah sangat menarik ya, dan relate banget itu yang namanya kultur sama organisasi kita sebenarnya. Nah, saya ingin bertanya, berarti dengan kayak begini, pelayanan yang Pak Pendeta lakukan itu medianya yang paling gampang sebenarnya adalah medianya secara online atau media elektronik lah ya. Nah, saya juga searching nih, Pak Pendeta tuh punya media gitu. Apa yang Pak Pendeta ingin tuju di sini? Sebenarnya yang media yang saya itu bukan saya punya sih. Jadi dulu waktu kami melayani waktu saya melayani di Indonesian Fellowship Manila, salah satu sahabat saya namanya Ardi Manurung, Juli Ardi Manurung, beliau mengusulkan untuk membuat podcast. Jadi namanya adalah podcast anak rantau. Dan kami bahas topik-topik yang anak rantau. Jadi topik-topik yang berbeda kayak boleh nggak sih menikah outdoor, terus mengenai batas-batas dalam pacaran, dan juga mengenai teh dan kopi. Jadi inilah pembahasan-pembahasan yang kami diskusikan. Jadi semuanya itu ada di YouTube, biarpun kami viewernya nggak terlalu banyak sih memang. Tapi sejak saya pindah ke Cikampek ini, involvement saya dengan channel YouTube ini lebih nggak terlalu banyak lagi lah. Setelah saya sampai di Jakarta, saya juga diundang untuk mendukung kegiatan OYIP, One Year in Mission. Jadi di One Year in Mission ini sebenarnya kami punya 3 program utama, tapi karena corona cuma care groupnya bisa jalan lah, yaitu melalui online. Kita ada diskusi sekolah sahabat setiap hari Selasa, ada juga pembahasan-pembahasan berbeda seperti contohnya. Bulan Juli ini kita bahas mengenai Injil dan finansial. Oke, jadi kita mendiskusikan bagaimana Injil itu bisa berintegrasi dengan keuangan. Dan bagaimana anak-anak muda yang terlibat dalam dunia bisnis bisa menunjukkan iman mereka di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Begitu. Tapi saya cuma kayak benang kecil di karpet yang besar. Jadi mereka lah ide-idenya, saya cuma mendukung.
Kalau orang-orang Oke, seperti Roy mungkin Mambo, David Zebedeus, dan juga Wilson Aritonang, ini mereka lah yang top-topnya. ya, oke. Tapi mungkin bisa kali ya Pak Pendeta tuh share linknya apa ke sahabat ministry biar mereka juga, karena topiknya ini sangat menarik, kepercayaan kopi, finansial dan apa tadi, finansial dan segala macam. Linknya ya, sebentar ya, saya ini dulu ya. Iya, mungkin nama channel ya kalau enggak. Jadi sahabat ministry juga bisa sambil belajar. Di Oke. sini juga bisa dengerin. Jadi nama channelnya itu Indonesian Fellowship IF Manila. Sebentar ya, aku kirim ke kamu aja deh linknya. Oke. Nanti Kalau di itu bisa itu aku tadi udah kirim. Nah, kalau yang OYIM namanya ada di One Year in Mission Wiyung. Itu yang di Facebook. Oke. Karena kami biasanya live di Facebook. One Year in Mission Wiyung. Missionary. Oh. One year in Mission, nggak pakai missionary. Oke, tuh ya. Dengerin. Oke. Jadi dari situ kita juga bisa dengar. Cuma nanti kita akan ada deh, kita tampilin. Nah, nanti di situ kita bisa dengar juga sekalian. Karena podcastnya ini memang sudah terdengar. Tapi waktu itu saya dengarnya dari Hasibuan. Hasibuan tuh siapa ya? Yang di Filipina juga, orang Indonesia yang ada di Filipina juga. Oh, Herman. Lagi belajar. Ya, yes. Herman Hasibuan. Ya, Herman juga ada buat podcast sendiri juga dia sekarang. Untuk anak-anak. Wow. Iya. Nah kan ini jadi termotivasi anak-anak muda yang di luar sana. Nah, Pak Pendeta ini menarik banget ya. Jadi pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Ada nggak sih Pak Pendeta kasih saran, kasih motivasi buat anak-anak muda, buat sahabat ministry yang di luar sana? Walaupun kalian stay at home, walaupun kalian belum bisa kemana-mana, tetap bisa menginspirasi banyak orang. Gimana ya? Saya juga untuk menginspirasi saya juga gak terlalu jago sih. Yang mau saya katakan adalah ministry itu ada up and down-nya. Dan kita harus terima, nggak selamanya kita bisa sukses. Nggak selamanya kita banyak viewer, nggak selamanya kita banyak yang subscribe. Itu tantangannya. Terutama di COVID sekarang ini, orang lebih inovatif sekarang. Kayak setiap gereja itu berlomba-lomba untuk mengundang pembicara yang top. Dan kadang-kadang justru anggota-anggota kita ditarik sama gereja-gereja lain karena pembicaranya di gereja mereka itu lebih bagus memang. Bisa undang dari Korea, dari Amerika, dan itulah tantangan kita. Jadi yang mau untuk anak muda yang ingin melayani dalam media online maupun juga dalam penginjilan, ingat selalu ada up and down-nya, itu selalu ada. Ada saat di mana kita ditolak, ada saatnya di mana kita menemukan kekecewaan, tapi jangan pernah berhenti. Saya juga kalau dari soul winning, saya nggak punya rekor yang luar biasa. Saya KPA saya nggak terlalu banyak, dan juga yang dibaptis juga nggak terlalu banyak. Itulah pengalaman saya. Saya juga nggak sesukses yang orang sangka, tapi kita harus lihat semuanya dari pandangan yang lebih luas. Alkitab berkatakan, Paulus pernah berkata, Paulus yang menanam, Apolos yang menuai. Itu ada. Jadi kita semua itu punya peranan berbeda-beda dalam penginjilan. Beberapa orang ahli dalam menuai. Beberapa orang ahli dalam menanam. Beberapa orang ahli dalam menjaga. Jadi kita nggak perlu kayak, saya sudah baptis segini banyak orang, oke. Atau saya sudah mencapai kesuksesan dalam banyak hal. Ada sedikit kelemahan ketika kita berbuat demikian. Karena kita pada akhirnya menjadi success oriented. Dan penginjilan itu bukan tentang kesuksesan. Itu tentang kesetiaan. Itu tentang kesetiaan di dalam apa yang kita lakukan. Begitu. Jadi, be faithful in what you are doing and make sure that you enjoy it. Oke. Jadi, sudah dengar ya sahabat ministry. Jadi, kata-kata yang saya dapat dari pendeta kita ini, kunci kesuksesannya, jangan pernah berhenti. Kita pernah merasakan up dan down. Aku belum sukses loh. Ya, oke. Maksudnya untuk itu aja motivasi ya. Aja motivasi aja. Iya, untuk memotivasi kita. Jadi jangan pernah berhenti. Jadi ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun. Jadi kita harus belajar untuk mencintai. Kalau bahasa sekarang itu love what you walk gitu ya. Jadi cintai apa yang kita kerjakan. Oke. Nah, Pak Pendeta, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas sharingnya. Ini menarik sebenarnya.
terlihat sekali saya jadi ingin belajar Bible sekali juga. Dan buat sahabat ministry yang di sana jangan lupa ya, nanti kita akan sharingnya juga. Di situ kita juga banyak, nanti kalau ada yang butuh info tentang pendeta ini, nanti boleh banget. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita Adventist Online Ministry. Nanti kalian akan melihat info lengkapnya di sana. So, sampai ketemu minggu depan. Tapi sebelum kita akhiri ini, saya mau closing dulu dengan kalian semua sahabat ministry. Tetap semangat walau kita di rumah aja. Dan terima kasih sekali lagi buat Pendeta Yohanes. Semoga Tuhan memberkati pendeta sama keluarga. Dan untuk next-nya, jangan lupa pendeta yang ada di luar sana, tunggu invitation kita. Tuhan bilang, kita terpanggil, jadi kita tidak boleh menyangkalnya, kita tidak boleh menolaknya. Jadi jangan lupa undangan kita ya pendeta yang di luar sana. Sekali lagi, pesan kita hari ini, sebarkan kasih, bagikan iman, dan tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati. Thank you pendeta. Terima kasih Vina, Tuhan memberkati. Ya.